20 Desember 2022 di jam 12.48 waktu Indonesia bagian Barat, saya merekam video ini. Oke, langsung tertuju kepada pound sterling yang sudah turun ke level terendahnya 1.2084 dari level tertinggi 1.2222. Saya rasa ini sesuai dengan target kita ya, karena tadi pagi kita memberikan saran atau rekomendasi sell rally di 1.2180 2200 dengan target maksimumnya 2060. Berarti masih tersisa 20 poin lagi dari level low saat ini. Tapi yang jelas untuk Anda yang mengincar TP1 harusnya sudah selesai di 1.2120. Nah, stop loss-nya juga masih tetap terbuka, jadi kita masih tetap open sell, tapi Anda boleh diperkenankan untuk eksekusi ataupun likuidasi saat ini juga di level 1.2107. Artinya, kita mencegah segala sesuatu yang memungkinkan untuk reversal kembali. Ya, hal tersebut terbantu oleh kebijakan yang diusung oleh BOJ tadi, sehingga semua faktor resiko atau pasar berisiko justru mengalami tekanan turun, sementara mata uang yen juga menguat. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, dari sisi teknikalnya saja, daily masih tetap bergantung kepada MA200. Saya sudah sempat sebutkan, 1.2090. Saya rasa ini pun masih menggantung, karena level low-nya tertahan di 1.2084. So, itu sebabnya kenapa saya sarankan Anda untuk segera exit. Cukup lumayan, karena dia sudah cukup profit ya, walaupun dia tidak sampai ke target kedua 1.2060. Ya, saya rasa ini cukup. Dan kemudian, kalaupun misalkan nanti malam bisa lanjutkan penurunan, maka harus diingat bahwa 1.2090 alias MA200 ini harus betul-betul tembus dan dia close di bawah. Nah, terkait dengan hal tersebut, perhatikan dengan candlestick yang kemarin, dia sempat spike sampai 1.2240, lalu kemudian dia turun, ditutup di 1.2143. Ya, dengan terendahnya 2120, lalu kemudian hari ini spike-nya hanya bertahan di 1.2222, kemudian dia berlangsung turun, awalnya turun pelan-pelan di level 1.2180-an, lalu kemudian berkat bantuan BOJ, semua risk off, lalu kemudian ya mata uang atau currency GBP pun mengalami longsor yang cukup dalam. Nah, jadi untuk saat ini, kalau Anda perhatikan di grafik K4, saya masih tunggu level 61.8% tersebut bisa ditembus apa tidak. Kenapa? Karena posisinya kita harus memastikan terlebih dulu dia betul-betul tembus. Ingat aturan sederhana dari Fibonacci retracement. Saat dia menyentuh 61.8%, itulah warning, kemungkinan dia akan berpotensi lanjutkan penurunan atau reversal. Tapi kalau sampai dia gagal, maka dia akan reverse kembali, atau dalam hal ini berarti trennya masih cukup kuat. Nah, karena kita ambilnya adalah dari bottom ke top atau dari bawah ke atas, maka yang kita lihat inilah tren naik, lalu kemudian sekarang sedang menguji level support terakhir. Kalau sampai dia jebol, berarti dia reversal turun, alias reversal bearish. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak ditembus, berarti dia hati-hati kelanjutkan tren naik. Ya, sesederhana itu. Nah, oleh karenanya saya masih tetap menantikan apakah dia berhasil tembus 61.8%-nya apa tidak. Kalau kemudian, ini juga akan kaitannya dengan potensi selanjutnya. Kalau diperhatikan, teman-teman di sini, kita mungkin melihatnya tidak terlalu sesuai atau tidak terlalu spesifik. Tapi kalau misalkan di sebelah sini ada level support yang cukup bagus, kemudian juga sempat dia rebound atau reverse, sempat ke 38.2%, berarti ini saatnya harusnya dengan sangat mudah untuk ditembus. Nah, tapi lagi-lagi, kalau ternyata dia berhasil tembus, Anda boleh hold posisi sell Anda, tapi kalau tidak ditembus, Anda sebaiknya segera exit. Lalu kemudian kalau misalkan lihat dari crude oil, sepertinya sekarang kita lagi kesulitan untuk mendapatkan kenaikan ya. Walaupun tadi sudah sempat memberikan harapan, tembus 76.45. Ya, suggestion untuk hari ini crude oilnya adalah melakukan buy on breakout dengan dorongan yang kita harapkan di level 76. Jadi kalau misalkan dia tembus 7620, 7640, baru kita follow buy dengan target maksimum 78.40. Tapi sayangnya ternyata 7645 adalah level tertingginya. Lalu kemudian dia mengalami penurunan sampai 75.28. Oke, kita lihat ya. Apakah dia masih tetap layak untuk kita follow buy atau kita lakukan buy saja di sini? Ya, sebetulnya selama dia masih nempel di garis trendline, ya apapun bisa terjadi. Either itu untuk naik, tembus ke atas, atau justru rejection kembali turun. Jadi ini masih 50-50. Artinya, dia masih punya peluang untuk kembali turun, atau dia punya peluang untuk siap-siap bergegas naik kembali. Tapi seperti biasa, kemarin pun sudah sempat kita tayangkan, kita jelaskan di live streaming, bahwasanya untuk kenaikan, maka kemungkinan dia harus
bisa tembus 61,8% yang ada di level 78,26. Itu sebabnya sebetulnya kalau kita bicara tentang target, maka target kedua di 78,40 sedikit berisiko. Artinya, bisa saja tidak disentuh, karena kalaupun dia naik, ternyata dia rejection 61,8%, mungkin saja itu bisa terjadi. Itu sebabnya skenario berikutnya, kalau misalkan sampai 61,8% ini gagal, dia berpotensi turun sebagai double top. Yes, betul sekali. Nah, sementara kalau dia berhasil tembus, maka disitulah letaknya terbuka peluang untuk naik ke level 80-an atau bahkan ke level 83. Ingat ya, ini adalah peluang, jadi semuanya bergantung kepada level 61,8%. Tapi sebelum itu, tentunya PR utama yang harus kita pantau ataupun kita pastikan adalah apakah dia akan sanggup untuk lepas dari level 76 ini apa tidak. Kalau misalkan ternyata tidak ada pemicunya, maka dikhawatirkan dia akan kembali turun. Saya rasa penghalau yang memungkinkan untuk penurunan adalah kondisi resesi atau kekhawatiran resesi. Itu jelas-jelas akan menekan permintaan, tapi yang bisa bersisi positif adalah kembali dengan reopening China. Itu kemungkinan akan membuat tingkat permintaan akan meningkat, dan otomatis nantinya akan mendorong ke harga kenaikan. Nah, di sisi lain, kenapa saya memutuskan untuk melakukan follow buy, dikarenakan di grafik daily chart-nya, Anda bisa lihat di sini kemarin ditutup dengan bullish candle. Dan itu berarti menandakan ada potensial reversal di situ, yaitu reversal bullish. Jadi saya tetap akan outlook-nya untuk hari ini cenderung buy, tapi juga Anda harus was-was atau waspada dengan level 75,66. Jadi sebetulnya Anda bisa follow buy saat 76,40-an, seperti yang ditunjukkan di grafik H4 tadi, atau Anda bisa lakukan sekarang karena dia sekarang berada di level ya mendekati resisten dari 23,6% ataupun historical price di 75,66 daily chart. Terakhir kita lihat dari sisi gold, di mana kondisi gold posisinya sedang kembali dalam fase penurunan. Walaupun tadi sempat spike sampai 795,90. Tapi untuk Anda yang sering membaca secara detail, secara rinci artikel yang kami rilis bareng dengan Finansialku, di situ kami tuliskan keterangan bahwa selama dia tidak tembus level Fibonacci retracement dari grafik ini, ya, maka kemungkinan kita masih tetap dalam jalur sell. Artinya selama dia tidak tembus, memang dia harusnya masih tetap turun. Nah, maka dari itu areal idealnya untuk SL saya juga sempat cantumkan tadi pagi. Nah, ini idealnya di atas 1797 atau di atas 61,8%. Jadi dengan demikian high tadi pagi 1795,90 itu belum sentuh SL kita. Nah, tapi kalau Anda cekatan lagi, sebetulnya inilah masih tetap dalam jalur sell kita. Nah, untuk berikutnya, kita akan mengharapkan level 1782 ini harus ditembus, teman-teman. Kenapa? Karena level inilah yang membatasi jalur penurunan kemarin-kemarin. Jadi kita harus terlihat dia bisa untuk ditembus. Kalaupun misalkan ini diasumsikan nantinya sebagai double top, ya I agree, as long dia bisa tembus level neckline. Dan neckline-nya berarti level low kemarin, itu berarti di kisaran 1783 atau 84. Nah, tapi intinya adalah selama dia tidak tembus 61,8%, Anda cukup menggunakan H1, itu adalah panduan kita, berarti kita tetap dalam jalur penurunan. Targetnya itulah sesuai dengan ketinggiannya. Berarti kita akan dapatkan penurunan at least mungkin sampai level 1773. Dan disinilah nantinya akan menjadi penentuan apakah dia akan melanjutkan penurunannya apa tidak. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya memiliki area yang cukup menarik atau bahkan lebih menarik lagi, teman-teman. Perhatikan di grafik H4-nya. Kalau Anda perhatikan dari slide ataupun grafik yang sempat kami share tadi pagi, saya sempat di situ menunjukkan ada ekspektasi A, B, C, D itu sebagai head and shoulder. Ya, ini kalau Anda pantau, sebetulnya grafik di H4 itu, ya, pertama, alasan sell untuk hari ini karena kemarin dia naik tapi gagal, walaupun sampai 1798, tapi gagal untuk lanjutkan kenaikan di atas trendline. Sementara di H1 jelas-jelas tadi meskipun 98 tapi dia rejected ya. Dia tidak tembus atau tidak close di atas 1797. Jadi itulah sebabnya kenapa saya memilih jalur sell untuk hari ini. Yang kedua, kalau Anda perhatikan jalurnya adalah seperti demikian, teman-teman. Ini kalau misalkan kita perhatikan di swing yang pertama di sini, lalu kemudian swing kedua, ini swing terendahnya, lalu ini adalah puncaknya, lalu kemudian dia turun lebih rendah, lalu kemudian swing high kemarin terakhir, maka kalau kita sambungkan di sini kita akan melihat jalur yang lebih jelas sebagai head and shoulder.
Jadi saya ambil ini, lalu kemudian di sini. Nah, maka dari itu yang kita butuhkan sebetulnya adalah penurunan. Penurunan dari jalur ini harusnya kita akan dapatkan seperti demikian. Nah, ini berarti neckline-nya di mana? Neckline-nya bukan garis lurus, melainkan garis miring seperti ini. Nah, ini berarti kita butuhkan untuk penembusan di bawah 1763. Jadi kalau misalkan langkah pertama adalah strategi sell kita masih tetap kita pertahankan, yaitu 1787, 1789. Kemudian target pertama ada 1781, target kedua 1775. Kemudian stop loss idealnya 1797 atau di atas 1797 ya. Oke, saya ambil jalur yang lebih jelas lagi ya. Oke, saya ambil di sini. Ya, berarti ya 1768, 1769 ya. Persis dengan apa yang kami catat di artikel tadi pagi. Jadi selama dia tidak tembus, oke, berarti head and shoulder-nya belum tentu bisa terjadi. Tapi kalau dia sampai tembus, Anda boleh follow sell kembali atau mempertahankan posisi sell Anda. Tapi dengan catatan tentunya agak berisiko kalau Anda tidak menggunakan stop loss. Karena in case terjadi tingkat permintaan safe haven, lalu kemudian dia akan mendorong kembali. Karena begitu dia tembus 1804, itu artinya dia sudah dalam posisi open rally kembali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.